Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Senyum di wajah pejuang angin tidak bertahan lama, karena dia terkejut bahwa kapak perangnya sendiri menempel pada permukaan perekat yang sangat besar setelah menembus cincin api yang melawan, dan bahwa serangan balik dan kejutan yang kuat membuatnya tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Segera setelah itu, dia menderita kecepatannya sendiri karena kemajuannya tiba-tiba terhenti. Cincin api yang melawan bentrok dengan serangannya yang cepat, dan pejuang angin itu langsung dikirim terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada ketika dia berlari ke depan, seperti batu yang ditembakkan oleh ketapel. Meskipun cincin api yang melawan tidak kuat, serangan baliknya menyebabkan kejutan besar di dadanya, hampir menyebabkan dia menyemburkan darah, saat dia jatuh ke dalam keadaan pusing untuk waktu yang singkat. Tengkorak api muncul pada saat itu, tetapi tidak menyerang pejuang angin. Sebaliknya itu berputar di sekelilingnya, sebelum kembali ke tongkat kristal awan api Lin Xin. Wasit menghentikan pertandingan pada saat ini, memberikan kemenangan kepada Lin Xin. Jika serangan kutukan api itu benar-benar mengenai pejuang angin, dia akan berakhir cacat seumur hidup, jika tidak mati. Itu adalah mantra dari langkah ke-6, dan kekuatan serangan magis dari langkah ke-6 yang digunakan oleh penyihir bukanlah apapun yang bisa dibandingkan dengan pejuang dari langkah ke-6. Mengikuti Chen Yinger, Lin Xin juga akhirnya menang setelah pertandingannya. Lin Xin tampak sombong setelah kembali ke ruang tunggu, tetapi melihat Li Xin berdiri di samping Long Hao Shen, dia dipenuhi dengan keterkejutan, dan ekspresi wajahnya segera mereda. Tidak ada yang melihatnya, tetapi gelombang kehangatan melintas pada saat itu di kedalaman matanya. "Istriku, kenapa kamu ada di sini?" Lin Xin duduk di dekat Li Xin tanpa syarat dan bertanya secara terbuka. Li Xin bereaksi dengan marah, "Siapa yang kamu panggil istrimu?" "Kamu, saya akan pergi." Mengatakan itu, Li Xin berdiri dan mulai kembali ke sisi pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-22. Lin Xin buru-buru menarik tangannya, "Jangan pergi, jangan pergi. Apakah tidak apa-apa selama saya diam? Saya akan mendengarkan semua yang kamu katakan." Mengatakan itu, dia segera duduk tegak dan diam, memberikan penampilan seorang anak yang penurut. Melihat penampilan konyol itu, Li Xin benar-benar tidak berdaya melawannya. Melihat mereka, yang lain tidak bisa menahan senyum, dan ini berlaku bahkan untuk Keyer. Kompetisi berlanjut, dan setelah beberapa pertandingan lagi Sima Xian dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 memasuki panggung. Semua regu pemburu iblis lain yang akrab dengan mereka tidak bisa tidak merenung diam-diam. Sima Xian naik ke atas panggung dengan langkah besar, tetapi kali ini, seluruh penonton benar-benar terkejut. Melihat tubuhnya yang kuat, baju besi parsialnya, dan bola logam yang sangat besar di tangannya, semua orang tidak dapat tidak bertanya-tanya, apa jenis senjatanya adalah itu. Lawan Sima Xian adalah seorang ksatria. "Kalian berdua, perkenalkan panggilanmu." Wasit memerintahkan sesuai konvensi, sehingga dia bisa memutuskan jarak yang akan memisahkan kedua belah pihak di awal pertandingan. Ksatria, healer, ksatria melawan healer, maka, kedua belah pihak akan mulai dari jarak. "Tunggu, Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang healer." Wasit itu tampak bodoh pada Sima Xian. Kulit Sima Xian menjadi sangat tidak sedap dipandang, bagaimanapun juga ini adalah markas besar kuil healer. Dengan ekspresi harimau, dia bertanya, "Apakah ada yang salah dengan saya menjadi seorang healer?" Wajah wasit berkedut tanpa sadar, berkata dengan nada serius, "Untuk menjaga keadilan pertandingan, saya memerlukan bukti panggilan Anda. Tolong tunjukkan bukti identitas Anda sebagai seorang penyembuh." Dengan mendengus, Sima Xian mengulurkan tangan kirinya di udara, memancarkan sinar murni cahaya ilahi dari tubuhnya. Ini adalah keterampilan otentik yang digunakan oleh para penyembuh, yang tidak mungkin dipelajari oleh orang-orang dari kuil lain. Baik pejuang maupun ksatria tidak mampu menggunakan keterampilan khusus itu. "Apakah kamu benar-benar seorang healer?" Wasit bertanya sekali lagi. Kali ini, kepala pembantu kuil healer, Ling Xiao, yang berbicara, "Tunggu apa lagi untuk memulai pertandingan?"
Anak muda ini adalah seorang healer. Ya, kuil Master Ling. Wasit menjawab dengan ragu-ragu. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang healer. Healer versus ksatria, kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter. Pertempuran dimulai. Sima Xian mundur tepat 50 meter, mengacungkan senjata bola cahaya energi di tangannya. Belenggu yang memanjang sepanjang 10 meter dihubungkan ke senjata bola cahaya energi dengan diameter 1 meter, dan menghasilkan lolongan angin kencang. Suara desis wuwu yang dihasilkan membuat para penonton sama bingungnya dengan wasit, apa-apaan. Apakah itu benar-benar seorang healer? Yang paling terkejut jelas adalah lawan Sima Xian, yang menatap bodoh pada senjata bola cahaya energi Sima Xian. Ksatria ini bahkan tidak merasa memiliki kekuatan untuk menyerang. Tunggangannya adalah cacing tanah bercangkang merah, binatang ajaib yang bisa dianggap mengesankan dan kuat. Namun, ketika cacing tanah bercangkang merahnya mulai bergegas menuju Sima Xian, dia merasa seolah-olah dia sedang ditekan sepenuhnya. Sima Xian juga bergegas menuju lawannya dengan langkah besar. Dengan setiap langkahnya, gelombang otot-ototnya yang mengesankan menjadi lebih dekat. Cahaya keemasan yang kuat di tubuhnya meningkat sampai tampak seolah-olah senjata bola cahaya energi adalah matahari mini, siap untuk melepaskan cahaya yang menyilaukan. Di area penonton, Ling Xiao menutupi wajahnya sendiri dengan tangannya. Apakah itu benar-benar seorang healer? Sungguh kehilangan muka total. Siapa yang mendidik anak muda ini? Itu tidak akan berhasil. Saya harus mengusirnya apapun yang terjadi. Saya harus. Memiliki orang seperti itu tinggal di kuil healer adalah aib yang terlalu besar bagi bait suci. Han Qian dengan santai menjawab, aib. Baiklah kalau begitu, saya hanya akan mengatakan beberapa patah kata kepada anak-anak muda ini sedikit kemudian, mengundangnya untuk bergabung dengan kuil ksatria kami. Bagaimanapun, fakta bahwa dia adalah bagian dari tim Long Hao Shen tidak dapat diubah lagi. Apa? Ling Xiao menurunkan tangannya menutupi wajahnya, menatap Han Qian dengan ragu-ragu, orang tua bodoh, jangan pedulikan kata-kataku sebelumnya tentang mengusirnya dari kuil healer, itu hanya lelucon. Apakah kamu masih ingin menerimanya? Han Qian menatapnya sekilas yang dipenuhi dengan penghinaan, jangan tanya aku. Saya benar-benar tidak akan memberitahu Anda tentang fakta bahwa energi spiritual internal anak ini berusia 80 tahun. Apa yang baru saja Anda katakan? Han Qian menutup mulutnya sendiri, aku belum mengatakan apa-apa. Ketika Ling Xiao menoleh untuk melihat Sima Xian, matanya sudah sangat berbeda. Sekarang dia menatapnya seolah-olah dia adalah semacam harta langka. Han Qian dengan senang hati berkomentar dari sisinya, Ling tua, kamu harus menepati janjimu sendiri. Setelah kompetisi berakhir, cepatlah agar dia dikeluarkan. Bakat seperti itu diterima tidak peduli berapa banyak mereka di kuil ksatria kita. Soalnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra penyembuhan apapun. Memiliki dia tinggal di bait suci Anda hanya akan membuatnya menjadi sasaran ejekan. Kami tidak takut, setelah menerimanya sebagaimana mestinya, dia akan menjadi ksatria retribusi yang tangguh, dan bahkan fakta bahwa dia memiliki senjata yang begitu mengerikan bukanlah masalah bagi kita. Diam, jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Ling Xiao dengan marah berteriak, kapan aku bahkan mengatakan aku akan mengusirnya. Han Qian menatap dengan mata lebar, kamu baru saja mengatakannya. Ling Xiao membalas dengan mendengus, omong kosong. Anda hanya bermimpi. Anak ini adalah salah satu rekan kami dari bait suci healer, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Bagaimana jika dia tidak bisa sembuh? Setidaknya aku bisa menjadikannya penjaga bait suci kita. Saya sedang bersiap untuk menerimanya sebagai murid pribadi saya setelah berakhirnya kompetisi ini. Duduk di sisi lain Ling Xiao, Ying Suifeng yang selama ini diam tiba-tiba menghela nafas, Ling tua, pipimu akan segera setebal Han tua. Han Qian tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, pria ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelnya. Secara alami dengan sengaja dia telah mengungkapkan informasi tentang energi spiritual internal Sima Xian. Sima Xian bagaimanapun juga adalah teman Long Hao Shen, dan ksatria punggawanya sendiri, jadi membuatnya mendapatkan kekuatan juga akan meningkatkan keselamatan Long Hao Shen.
Oleh karena itu, membantu sebanyak yang dia bisa tidaklah buruk. Lawan Sima Xian adalah seorang ksatria guardian, tetapi baginya, tragedi itu adalah bahwa dia juga seorang ahli dalam kekuatan dan baru saja mencapai langkah ke-6 baru-baru ini. Jadi, melihat senjata bola cahaya energi yang begitu bersinar, dia hanya bisa menyerang. Ksatria bagaimanapun, tidak berbakat dalam serangan jarak jauh. Hasilnya berjalan seperti yang diharapkan orang, ketika ksatria itu bertemu dengan senjata bola cahaya energi Sima Xian yang didorong dengan skill kehancuran dan desir cahaya, perisainya dari tingkat spiritual yang dijiwai dengan penghalang ilahi dan perisai filter suci, akhirnya rusak. Ksatria itu sendiri segera dikirim terbang. Alasannya bukan karena ksatria ini tidak dapat memblokir serangan Sima Xian, tetapi perbedaan senjatalah yang membuatnya sangat dirugikan. Dikirim terbang seperti itu, dia menutupi dadanya sendiri dengan erat, hampir memuntahkan darah. Tapi yang lebih penting, saat dia tersampir ke udara, cacing tanah bercangkang merahnya masih menghalangi kehancuran. Melihat senjata bola cahaya energi itu akan menghancurkan cacing tanah bercangkang merahnya, ksatria yang sangat mencintai tunggangannya segera berteriak, "Aku mengakui kalah." Pertandingan babak pertama dilakukan dengan cepat, dan 7 anggota dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 Long Hao Shen sebenarnya cukup beruntung, karena tidak bertemu dengan pemburu iblis yang sangat berpengalaman di kelas komandan. Mereka juga semua telah melewati babak pertama dengan lancar. Ketika 70 pertandingan pertama selesai, hari sudah siang, dan Ling Xiao mengatakan bahwa sebelum melanjutkan dengan babak kedua, mereka akan istirahat untuk makan siang. Itu bisa dianggap beruntung atau tidak beruntung, tetapi pada sore hari, Lin Xin tiba-tiba melawan Sima Xian, sedangkan Chen Yinger melawan Keier. Oleh karena itu, Sima Xian dan Keier yang lebih menjanjikan secara alami diberi kemenangan, dan Long Hao Shen dan Wang Yuan, serta Han Yu semuanya mengalahkan lawan masing-masing. Yang paling berharga dari banyak adalah Wang Yuan, yang nyaris tidak menang setelah melalui perjuangan pahit. Itu dengan mengandalkan Ning pada serangan Asura diluncurkan dengan perisi jiwa ilahinya yang akhirnya dia menangkan dengan serangan mendadak. Dibandingkan dengan babak pertama, pertandingan-pertandingan berikutnya sudah jauh lebih sulit. Namun, bahkan setelah 2 pertandingan, 5 orang dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 masih tetap berada di kompetisi, dan ini sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, pesaing yang tersisa hanya berjumlah 38, dan kecuali Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu, mereka semua berada di langkah ke-6 kultivasi. Pertandingan babak ketiga akan berlangsung pada hari berikutnya, dan mereka jelas akan jauh lebih intens daripada sebelumnya. Kali ini, Long Hao Shen bertemu Wang Yuan, dan kemenangan secara alami diberikan kepadanya, sedangkan Han Yu dan Sima Xian keluar sepenuhnya. Han Yu bertemu dengan pemanggil yang kuat di langkah ke-6, dan akhirnya tidak bisa mengikuti serangan semua panggilannya yang kuat. Sima Xian bernasib buruk dan bertemu dengan seorang penyihir di puncak langkah ke-6. Dia tidak berhasil menempuh jarak dan cukup dekat dengan lawannya, jadi dia akhirnya kalah. Setelah pertempuran ini, hanya Long Hao Shen dan Keier yang terus maju. Final diadakan pada sore hari. Sebanyak 19 orang telah maju ke babak ini, dan untuk mendapatkan jumlah yang sama, kontestan dengan kinerja keseluruhan terbaik selama putaran sebelumnya juga masuk 20 besar. Hanya saja, mendapatkan kemenangan akhir tidak mungkin menjadi tugas yang mudah bagi salah satu peserta. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa pertandingan mereka, moral pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 tidak menderita banyak pukulan. Bagaimanapun, mereka masih merupakan pasukan pemburu iblis kelas jenderal, jadi kalah melawan pemburu iblis tingkat komandan bukanlah kehilangan muka sama sekali. Selanjutnya, kekalahan ini disebabkan oleh menghadapi lawan yang paling cocok untuk melawan mereka. Setelah bertarung di laga-laga tersebut, mereka benar-benar merasakan apresiasi yang besar terhadap kerangka merah itu. Tidak peduli apakah mereka pejuang atau penyihir, mereka semua telah memperoleh kemampuan untuk mengukur tempo pertempuran, dan teknik pertempuran mereka jelas meningkat. Bahkan para veteran di tingkat komandan sekarang tidak benar-benar di atas mereka mengenai aspek teknis. Waktu makan siang, Kapten,
Kamu harus memenangkan babak ini apapun yang terjadi. Kata Sima Xian, tidak ada kata kalah. Kekuatan dan kelemahannya sangat jelas. Kekuatannya adalah kekuatan serangan tiraninya sebagai pejuang jarak dekat, sedemikian rupa sehingga dia tidak akan dirugikan ketika menghadapi lawan di langkah ke-6. Tapi masalahnya adalah dia tidak mahir dalam kecepatan, dan karena itu benar-benar tidak berdaya melawan penyihir yang unggul dalam serangan jarak jauh. Musuh bebuyutannya adalah penyihir yang mahir mengendalikan kecepatan lawan mereka. Dan sayangnya, itu adalah penyihir seperti ini yang dia temui di ronde ketiga. Dengan tawa lembut, Long Hao Shen berkata, Sima, jangan berkecil hati. Satu pertandingan tidak berarti apa-apa. Keir memandang Long Hao Shen, dan mengungkapkan ekspresi yang hampir tersenyum, saya harap saya akan menarikmu sebagai lawan untuk pertandingan terakhirku. Long Hao Shen membelai rambutnya, tanpa sadar melingkari pinggangnya yang lembut. Meskipun 4 indera Keir telah kembali, dia sudah terbiasa memeluknya, dan sudah tidak dapat menghentikan dirinya untuk menyentuh pinggang yang lembut itu. Secara alami, dia mengerti keinginan Keir. Jika hanya satu orang dari tim yang bisa muncul sebagai pemenang, itu tidak akan menjadi orang lain selain dia. Itu karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengendalikan pintu masuk ke menara kematian selama dia memenangkan pertandingannya. Dia akan dapat membawa semua orang melalui kuil ilusi ke surga ilusi. Han Yu menyerahkan pedang Bright Discipline kepada Long Hao Shen, Kapten, apakah Hao Yue sudah selesai berevolusi? Pemburu iblis dari langkah ke-6 memang sangat kuat, dan meskipun kultivasi tingkat tinggi Han Yu dan bantuan mata iblisnya di peringkat ke-7, dia masih kalah dalam pertandingannya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, menjawab, kali ini, Hao Yue sudah tertidur lelap untuk waktu yang sangat lama. Saya memperkirakan bahwa evolusi ini akan memberi saya kejutan besar. Merasa nyaman, bahkan tanpa dia, saya merasa sangat percaya diri. Pengalaman bertemu dengan iblis bulan dari langkah ke-8 dan selamat dari pertarungan adalah hal yang sangat berharga baginya. Setelah menghadapi lawan yang energi spiritualnya melebihi 20.000 unit mana, lawan di level yang sama dengan dirinya hampir tidak akan memberinya tekanan apapun. Lebih penting lagi, dia sudah memiliki 2 tungku spiritual, dan dengan tambahan keunggulan itu, kekuatannya sudah luar biasa di antara pemburu iblis lainnya di langkah ke-6, bahkan tanpa Hao Yue. Dan jangan pernah lupa bahwa, jika pedang disiplin cerah dihitung, dia memiliki total 5 peralatan di tingkat glorious. Di stadion, meskipun sebagian besar pertandingan sudah berakhir, semua orang masih menonton final untuk melihat siapa yang bisa masuk 10 besar. Turnamen ini tentang siapa yang bisa memasuki surga ilusi, dan dengan demikian suasana di stadion sangat tegang. Ini terutama berlaku untuk 20 kontestan yang tersisa. Upacara untuk undian-undian dimulai, dan 20 kontestan menerima nomor mereka. Long Hao Shen dan Keir saling melirik, mereka tidak bertemu satu sama lain. Keir adalah nomor 2 dan Long Hao Shen menarik nomor 7. Ini berarti Keir akan tampil di pertandingan pertama. Wasit sore itu telah berubah. Yang mengejutkan semua orang, kepala tambahan kuil healer, Ling Xiao, secara pribadi mengambil peran sebagai wasit. Alasan mengapa Ling Xiao secara pribadi bertindak sebagai wasit adalah demi intimidasi. Karena ini adalah pertandingan terakhir mereka, dapat dengan mudah diprediksi bahwa setiap pemburu iblis akan berusaha sekuat tenaga. Ling Xiao sama sekali tidak mau melihat seseorang akhirnya lumpuh atau mati di tempat yang dikelola langsung oleh kuil healer. Setiap pemburu iblis adalah bagian dari sumber daya paling berharga yang dimiliki aliansi, dan dengan dia bertindak sebagai wasit, tidak ada yang akan secara terang-terangan mengabaikan aturan. Juga, sebagai healer dari langkah ke-9, dia bisa segera menyembuhkan kontestan, jika perlu. Pertempuran pertama akan dimulai sekarang. Pesaing pertama dan kedua, naik ke atas panggung. Suara tenang Ling Xiao bergema di setiap sudut stadion. Kehadirannya yang menakjubkan secara virtual membuat setiap pemburu iblis merasa nyaman. Keir bangkit dari sisi Long Hao Shen dan perlahan naik ke atas panggung. Seperti sebelumnya, dia masih mengenakan kerudungnya, saat dia melangkah maju. Pesaing yang telah menggambar nomor 1 adalah seorang ksatria bertubuh tinggi,
yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Melihat lawannya akhirnya menjadi Keir, matanya langsung berbinar senang. Itu bukan hanya karena Keir terlihat sangat muda, tetapi juga karena panggilan mereka. Orang itu adalah Ksatria Guardian, dan Assassin adalah yang paling tidak ditakuti oleh Ksatria Guardian. Mengandalkan kemampuan bertahannya yang kuat dan dukungan tunggangannya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk dapat mengatasi gadis muda ini. Namun, dia tidak ceroboh hanya karena usianya yang masih muda. Bagaimanapun, bahwa Keir telah berhasil maju ke final sudah merupakan bukti yang cukup dari kemampuannya. Gadis muda ini jelas tidak akan mudah ditangani. Mata Ling Xiao tertuju pada Keir untuk waktu yang lama, ini adalah final. Dan dia juga ingin melihat seberapa besar kemampuan gadis yang dipilih oleh Ying Suifeng untuk menjadi penerus kuil assassin. Dia pada akhirnya adalah putri suci Samsara. Pada akhirnya adalah putri